Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Fatur Rahman dari Manajemen C Bisnis Internasional Universitas Trunojoyo Madura. Oke, saya akan menerangkan tentang konsep bisnis internasional. Bentuk paling tradisional dari bisnis internasional yaitu investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara. Perdagangan ini melibatkan produk dan jasa, pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Untuk selanjutnya, ini ada investasi internasional, mengacu pada aset dari satu negara ke negara lainnya. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Ada dua jenis investasi lintas batas negara, yaitu 1. Investasi portofolio internasional. Investasi portofolio internasional mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Yang kedua, ini ada investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri mengacu kepada strategi internasional, di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Selanjutnya, ini ada ruang lingkup bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional. Di antaranya adalah dua. Yang pertama, kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor dan impor ini merupakan kunci transaksi ekonomi satu negara. Yang kedua, ada kegiatan investasi. Investasi adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Investasi ini bisa dalam bentuk investasi langsung luar negeri atau Foreign Direct Investment atau FDI, di mana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuan. Ada globalisasi dan pasar global. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Ada dua, yaitu globalisasi pasar. Globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar. Negara yang terpisah menjadi satu bangsa pasar global yang besar. Yang kedua, itu ada globalisasi produksi. Globalisasi produksi mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Pasar global adalah pasar berskala dunia yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Pasar global mengalami perkembangan yang pesat belakangan ini karena beberapa faktor. Di antaranya, semakin banyak orang yang melakukan perjalanan antar negara yang secara langsung menjadi konsumen global. Semakin banyaknya transportasi antar negara yang mempermudah distribusi produk. Perdagangan dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dunia. Selanjutnya ada aktivitas bisnis internasional. Yang pertama ini ada ekspor, menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Yang kedua ada impor. Impor adalah membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga ada lisensi. Kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang keempat ada waralaba. Suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau pemegang waralaba. Yang terakhir ini ada kontrak manajemen. Kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati.
Perusahaan multinasional. Ada kelompok eksportir. Yang pertama, produsen, perusahaan yang menghasilkan barang. Kedua, ada confirming house atau perusahaan lokal yang didirikan untuk menjadi kantor cabang perusahaan asing. Yang ketiga, ada pedagang. Pedagang ekspor bekerja untuk dan atas kepentingan produsen dalam negeri yang dimilikinya. Yang keempat, ada agen atau agen, pihak penghubung antara produsen dengan konsumen. Yang terakhir ini ada trading house, perusahaan yang mendapat status general eksporter. Yang terakhir ini ada kelompok importir. 1. Pengusaha. Biasa disebut dengan import merchant, yaitu badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut. Yang kedua ada approved importer, atau pengusaha impor yang mendapat perlakuan istimewa pihak pemerintah untuk mengimpor komoditi yang dipandang penting oleh pemerintah. Yang ketiga ini ada importir terbatas atau badan usaha yang diberikan izin khusus, baik itu perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan di dalam negeri. Yang keempat ini ada importir umum, importir yang mengimpor beraneka macam barang dagang. Importir umum ini biasanya dalam bentuk perseroan niaga atau trading house. Yang kelima ada sole agent importer, agen tunggal yang ditunjuk oleh perusahaan asing yang memasarkan produknya di negara tujuan.